unggul, inovatif, berteknologi, intelek, dan santun. Kami dari kelompok 3 akan berdiskusi dalam bentuk webinar sederhana untuk memenuhi tugas mata kuliah Titer. Nah, saya tidak sendiri, saya di sini bersama ketiga rekan saya. Yang pertama Lucy Triani, yang kedua Ana Krisdiasari, dan yang ketiga Adinda Sekar Eka Manami. Nah, di sini setiap per individu akan menyampaikan beberapa sejarah Titer menurut pembagiannya sendiri-sendiri, ya teman-teman. Nah, langsung saja. Untuk sejarah Titer Indonesia dimulai sejak zaman Hindu. Nah, tanda-tanda unsur Titer tradisional banyak digunakan untuk mendukung upacara adat atau upacara ritual. Nah, teman-teman, ternyata proses terjadinya atau munculnya Titer tradisional di Indonesia sangat bervariasi. Disebabkan apa? Karena adanya budaya yang berbeda dan kondisi tempat yang berbeda pula. Nah, langsung saja. Untuk sejarah Titer yang selanjutnya adalah kita akan membahas sejarah Titer wayang, wayang wong, makyong, randai, mamanda, lenong, longser, ubruk, ketoprak, ludruk, gambuk, dan arja, yang akan satu persatu akan dipaparkan oleh teman-teman kita, pemateri kita yang cantik-cantik ini. Untuk yang pertama akan disampaikan mengenai wayang. Wayangan biasanya dari Jawa. Nah, langsung akan disampaikan oleh Mbak Lucy Triani. Disilakan. Baik, terima kasih Mas Tulin. Jadi di sini saya akan menjelaskan bentuk Titer, yaitu wayang. Wayang merupakan suatu bentuk Titer tradisional yang sangat tua. Sedangkan bentuk wayang sendiri pada zaman itu belum jelas tergambar model pementasannya. Awal mula adanya wayang yaitu pada saat Prabu Jayabaya bertahta di Pamunal pada tahun 930. Saat itu sang Prabu ingin mengabadikan wajah para leluhurnya dalam bentuk gambar dan kemudian dinamakan wayang. Dalam gambaran itu diinginkan wajah para dewa dan manusia purba. Pada mulanya hanya digambar dalam rontal atau dauntal, ya teman-teman. Orang-orang biasanya sering menyebutnya daun lontar. Nah, kemudian berkembanglah menjadi wayang kulit sebagaimana dikenal sekarang. Begitu Mas Bil. Iya, terima kasih. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang wayang wayang Jawa ya. Wayang Jawa itu ternyata dahulu kala terbuat dari daun lontar. Nah, berevolusilah sekarang menjadi wayang kulit. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai wayang wong yang juga akan disampaikan oleh Lucy Triani ternyata. Terima kasih, silahkan langsung saja Mbak Lucy diambil alih. Iya, dan selanjutnya ada wayang wong atau yang disebut wayang orang. Wayang wong ini adalah bentuk Titer tradisional Jawa yang berasal dari wayang kulit yang dipertunjukkan dalam bentuk berbeda. Nah, bedanya apa? Jadi wayang wong ini dimainkan oleh orang, lengkap penari dengan penyanyinya. Seperti pada umumnya Titer tradisional dan tidak memakai topeng. Pertunjukan wayang wong ini terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wayang wong ini dipertunjukkan dengan orang sebagai wujud dari wayang kulit, tetapi tidak muncul dalam yang memainkan dan dapat dilakukan oleh para pemainnya sendiri. Sedangkan wujud wayang wong ini pergelarannya berbentuk drama, tari, dan musik. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi gini Mbak ya, kalau wayang wong itu tidak ada dalangnya. Iya. Karena biasanya kalau wayang wong ini berarti menganutnya pada naskah. Iya. Karena dimainkan oleh aktor-aktornya sendiri-sendiri teman-teman. Nah, langsung saja menuju ke materi yang selanjutnya mengenai materi makyong yang akan disampaikan oleh pemateri yang cantik dari Kampak, namanya Mbak Ana Krisdiasari. Silakan. Oke, makasih Mas Tulin. Jadi makyong adalah seni Titer tradisional masyarakat Melayu yang dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Makyong berkembang di Indonesia melalui Riau, Lingga, yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Johor. Istana kerajaan menjadi pelindung seni tari makyong sejak abad ke-19 sampai tahun 1930-an. Namun, akibat kemunduran ekonomi,
tari makyong pun mulai berkembang bebas di desa-desa. Hingga di akhir tahun 1960-an, kelompok tari makyong sudah tidak bisa dijumpai lagi. Itu Mas Uli. Terima kasih. Jadi makyong itu lebih ke teater Melayu ya. Ya. Kalau tadi wayang wong itu teater mana Jawa Tengah dan Jawa Timur, teman-teman. Nah, langsung saja kalau makyong itu dari teater Melayu yang berasal dari Melayu, langsung saja kita bahas tentang randai. Randai itu apa sih? Langsung saja kita lanjutkan ke Mbak Ana lagi. Oke, tadi kan makyong dari Melayu ya. Sekarang kita lari ke Minangkabau. Randai adalah salah satu permainan tradisional di Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian. Dalam randai ini ada cerita yang dibawakan seperti Cindua Mato, Maling Deman, Anggun nan Tongga, dan cerita rakyat lainnya. Perkembangan kesenian randai mengalami pasang surut. Pada kependudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, kesenian ini mengalami kemunduran. Kemudian setelah kemerdekaan, kesenian ini kembali menggeliat. Namun sayang, pada masa Orde Baru kesenian randai hampir tenggelam. Dan sekarang menurut Muhammad Dahrizal Katiktuo, seorang ahli dan pelestari randai, setidaknya ada 300 kesenian randai di Sumatera Barat. Begitu Mas Uli. Alhamdulillah. Kalau mengenai perkembangan randai sekarang berarti cukup pesat ya Mbak Ana. Nah, randai sendiri berasal dari Minangkabau Mbak Adinda. Mbak Lucy tadi terlihat seperti melamun. Apakah yang dilamun? Apakah sudah mau punya pacar lagi? Nah, langsung saja kita ke materi selanjutnya yaitu tentang Mamanda dan Linong. Langsung dua materi langsung akan disampaikan oleh narasumber yang cantik, insya Allah solehah, yaitu Kak Dinda Sekartika Manani. Silakan. Mamanda merupakan teater tradisional yang bersifat kerakyatan dan berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Pada tahun 1897 datang ke Banjarmasin suatu rombongan Abdul Molek dari Malaka yang lebih dikenal dengan Komedi Indra Bangsawan gitu. Sekarang Lenong merupakan teater rakyat Betawi yang disebut teater tradisional yang ada pada saat ini. Sudah sangat berbeda dan jauh berkembang dengan perkembangan masyarakat Inuanya dibandingkan dengan Lenong zaman dahulu. Jadi Lenong itu berbeda ya dari zaman yang dulu ke sekarang, itu lebih bervariatif dan lebih modern ya Mbak Dinda kesimpulannya. Nah, kalau untuk Mamanda sendiri teman-teman itu berasal dari Kalsel ya kalau tidak salah. Itu sejarahnya datang seorang datang seorang rombongan kita begitu. Nah, materi selanjutnya itu adalah longser dan ubruk. Ada saja namanya ya, karena namanya juga teater sejarah Indonesia. Kita bahas sejarah tentang teater Indonesia tentunya berbeda-beda setiap daerah namanya berdasarkan bahasa daerah masing-masing ya teman-teman. Langsung saja materi longser dan ubruk akan disampaikan oleh Kak Lucy Triani, seorang pengusaha cantik dan berwibawa. Silakan. Amin, terima kasih. Jadi longser ini merupakan jenis teater tradisional yang bersifat kerakyatan dan terdapat di Jawa Barat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa longser ini berasal dari kata melong yang artinya melihat dan seredet yang artinya tergugah. Jadi artinya barang siapa yang melihat pertunjukan ini, hatinya akan tergugah. Nah, pertunjukan longser ini sama dengan pertunjukan kesenian rakyat yang lain yang bersifat hiburan sederhana sesuai dengan sifat kerakyatan, gembira dan jenaka. Dan selanjutnya ada ubruk. Ubruk ini merupakan teater tradisional yang bersifat kerakyatan yang terdapat di daerah Banten. Ubruk ini menggunakan bahasa daerah Sunda, dicampur Jawa dan Melayu.
Nah, ubruk ini dapat dipentaskan di mana saja seperti halnya teater rakyat lainnya. Tetapi ubruk ini dipentaskan bukan saja untuk hiburan, juga dapat untuk memeriahkan suatu hajatan atau meramaikan suatu kerakyatan. Nah, cerita-cerita yang dipentaskan terutama cerita rakyat, sesekali dongeng atau cerita sejarah. Gaya penyajian cerita ini dilakukan seperti pada teater rakyat, menggunakan gaya humor dan sangat karikatural sehingga selalu mencuri perhatian para penonton. Nah, kalau berbicara mengenai Longser, ternyata Longser itu dari Jawa Barat ya teman-teman. Kita pun belum tahu kalau belum mengenal Longser itu sebenarnya dari mana. Oh, ternyata dalam sejarah Indonesia menyatakan bahwa Longser itu berasal dari Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ada wayang wong, ternyata di Jawa Barat juga ada yang namanya apa Mbak Lucy? Longser. Terima kasih. Terus untuk ubruk ternyata itu berasal dari Banten ya teman-teman. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Ana mengenai ketoprak dan ludruk. Kepada Mbak Ana yang berkacamata cantik, silahkan. Terima kasih kembali Mas Ulil ya. Saya tambah nama Mbak. Iya dong, maling laki-laki sendiri. Ya silahkan. Ketoprak berasal dari Jawa Tengah. Kesenian ini dipercaya lahir dan berkembang pesat di Yogyakarta. Kapan dilahirkan, di mana, dan siapa penciptanya tidak dapat dinyatakan dengan pasti. Ketoprak sendiri merupakan seni teater yang mengandung unsur utama berupa dialog, tembang, dan dagelan dengan iringan gamelan. Namun, awalnya ketoprak menggunakan iringan lesung, tempat menumbuk padi, suling, dan kendang yang dipukul secara berirama sebagai pembuka, iringan saat pergantian adegan, dan penutup pertunjukan. Ketoprak juga dikenal sebagai ketoprak lesung. Nah, kemudian ludruk adalah suatu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan dan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan sebagainya, yang diselingi dengan lawaan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Ludruk mulai dikenal di abad ke-12 dengan nama ludruk bandan. Setelah itu, ludruk bandan berkembang menjadi lerok Pak Santik di abad ke-17 hingga 18. Lerok sendiri berasal dari kata liro yang artinya alat musik petik. Sedangkan Pak Santik adalah petani Jombang, tokoh yang memperbarui kesenian ludruk. Begitu. Oh gitu. Ya, terima kasih Mbak Ana atas pemaparannya. Yang selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu Gambuh dan Arja yang akan disampaikan oleh Kak Aginda Sekar Eka Manani. Baik, Gambuh merupakan teater tradisional yang paling tua di Bali dan diperkirakan berasal dari abad ke-16. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali kuno. Tariannya pun sangat sulit karena merupakan tarian klasik yang bermutu tinggi. Selanjutnya Arja merupakan jenis teater tradisional yang bersifat kerakyatan dan terdapat di Bali juga. Seperti bentuk teater tradisi Bali lainnya, Arja merupakan bentuk teater yang penekanannya pada tarian dan nyanyian. Oh, jadi gini Mbak ya, kalau Gambuh dan Arja itu lebih berasal dari Bali, ternyata dari Bali. Nah teman-teman, mengenai sejarah teater Indonesia kita telah berpencar dan berjalan-jalan kemana-mana mengetahui tentang sejarah teater Indonesia ya, yang tampaknya ada di setiap daerah dari Sumatera maupun ke Papua sendiri. Namun Papua belum kita bahas ya teman-teman. Nah, langsung saja kita simpulkan bahwasanya sejarah teater Indonesia itu lebih terbentuk yang lebih modern, mengenalkan bagaimana cara menghibur masyarakat ya teman-teman, dan menggunakan tata bahasa yang berbeda
dengan menggunakan alat musik dan iringan yang berbeda. Karena apa? Setiap daerah mempunyai kekhasan tentang geografis. Jadi yang mendukung itu teman-teman. Ya, Ya. bisa dipahami ya teman-teman. Nah, langsung saja karena kita mempersingkat waktu. Makna dari Titer Indonesia sendiri adalah bagaimana cara kita menghargai tradisi antar daerah dan daerah. Nah, untuk itu, mari kita jaga tradisi sejarah Indonesia, tradisi seni, tradisi tari, untuk ke depan Indonesia lebih baik dan lebih maju dalam bidang seni maupun bidang pendidikan. Terima kasih, kami dari kelompok 3 mengucapkan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita sambut, dan kami berharap semoga dalam materi ini kami akan lebih baik dan bermanfaat untuk kami khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ana